Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerak lurus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinasi Ayu Pradia dengan NIM 4201419087, Prodi Pendidikan Fisika Ronde 5C. Mari kita mulai. Nah, video tersebut adalah video pengantar dari materi gerak lurus. Mengapa saya mengambil videonya bercerita tentang beberapa kereta yang mereka membentuk suatu pertemanan. Kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Sebelumnya ada dua pertanyaan pengantar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerak? Dan yang kedua adalah kapan suatu benda dikatakan bergerak. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, maka kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Di dalam gerak lurus sendiri terdapat beberapa istilah yang akan digunakan. Yang pertama adalah pengertian dari gerak sendiri. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Dan yang kedua ada posisi. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Yang ketiga, jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Yang keempat, ada perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi dari suatu benda selama bergerak. Lalu yang selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Yang terakhir ada kelajuan. Kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Pada materi ini kita akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama ada pengertian gerak lurus sendiri. Yang kedua ada gerak lurus beraturan atau GLB. Dan yang ketiga ada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, pengertian gerak lurus. Nah, pernahkah kamu memperhatikan kereta api yang bergerak di atas relnya? Apakah lintasannya berkelok-kelok? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat dari video pengantar tadi. Nah, sejatinya, kereta api memiliki lintasan yang lurus. Maka dari itu, dia menerapkan gerak lurus pada
pergerakannya di lintasannya. Bahwasannya, lintasan kereta api adalah garis lurus. Karena kereta api bergerak pada lintasan yang lurus, maka kereta api mengalami gerak lurus. Jika masinis kereta api menjalankan kereta api dengan kelajuan yang sama, kereta api akan menempuh jarak yang sama. Untuk pembahasan yang kedua adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Di sini ada pengertian GLB. Nah, pengertian GLB sendiri atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama. Atau dapat juga dikatakan GLB adalah suatu gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan yang tetap. Nah, berikut adalah video animasi GLB untuk memudahkan kita dalam memahami yang gerak lurus beraturan. Mari kita simak videonya baik-baik. Nah, dari video tersebut dapat dilihat bahwa sebuah mobil dia bergerak dimulai dari T sama dengan 0 sekon hingga T sama dengan 4 sekon dengan kecepatan yang tetap, yaitu 25 meter per sekon. Hal ini menunjukkan bahwa mobil mengalami gerak lurus beraturan di mana kecepatannya bernilai konstan dengan selang waktu tertentu. Untuk yang selanjutnya ada grafik kecepatan dan waktu pada gerak lurus beraturan. Dapat dilihat gambar grafiknya di sebelah kiri. Grafik VT menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu tempuh suatu benda yang bergerak lurus. Nah, untuk menghitung jarak yang ditempuh, maka jarak yang ditempuh sama dengan luas daerah yang diarsir pada grafik VT. Selanjutnya ada grafik jarak dan waktu pada gerak lurus beraturan. Di sebelah kiri adalah grafik jarak dan waktunya. Lalu, grafik ST menunjukkan hubungan antara jarak dan waktu tempuh suatu benda yang bergerak lurus. Pembahasan yang ketiga adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini dapat dilihat pengertian GLB. Pengertian GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan sendiri adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Untuk lebih jelasnya, kita dapat menyaksikan video animasi gerak lurus berubah beraturan. Oke, jadi pada video tersebut terdapat sebuah mobil yang bergerak dengan T sama dengan 0 sekon memiliki kecepatan 20 meter per sekon. Nah, ketika dia sudah mencapai T sama dengan 4 sekon atau waktunya sama dengan 4 sekon, dia memiliki kecepatan 0 meter per sekon. Ini menunjukkan bahwa dia mengalami gerak lurus berubah beraturan, di mana dia mengalami penurunan kecepatan sehingga yang awalnya dia memiliki kecepatan 20 meter per sekon, ketika mencapai pada T akhir, dia memiliki kecepatan 0 meter per sekon.
Yang selanjutnya ada 3 persamaan yang digunakan dalam gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus A dikali T. Ini untuk mencari kecepatan terhadap waktu. Yang kedua, ada S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Digunakan untuk mencari jarak pada suatu permasalahan soal. Dan yang ketiga, ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Selanjutnya, jenis-jenis GLBB. Yang pertama, ada gerak jatuh bebas. Yang kedua, ada gerak vertikal ke atas. Dan yang ketiga, ada gerak vertikal ke bawah. Pertama, gerak jatuh bebas. Jika sebuah benda dilepaskan pada ketinggian tertentu dari tanah, tanpa kecepatan awal, maka benda tersebut dikatakan mengalami gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini tidak memiliki kecepatan awal, atau V0 sama dengan 0. Untuk rumusnya sendiri ada 3 yang dipakai, yaitu VT sama dengan G dikali T, H sama dengan setengah GT kuadrat dikali 2GH, dan VT kuadrat sama dengan 2GH. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan melihat video gerak jatuh bebas. Oke, itu adalah contoh dari gerak jatuh bebas sendiri. Lalu yang selanjutnya ada gerak vertikal ke atas. Benda dilempar dari permukaan tanah tegak lurus ke atas dengan kecepatan V0. Karena gerak benda berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi, maka kecepatannya makin lama makin berkurang. Dan pada titik tertinggi, kecepatan benda adalah 0. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya, kita akan melihat contoh gerak vertikal ke atas. Oke, itu adalah contoh gerak vertikal ke atas yang terjadi pada peluncuran roket. Selanjutnya ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal yang juga tertentu. Jadi V0 tidak sama dengan 0. Hal ini berbeda dengan gerak jatuh bebas. Jika gerak jatuh bebas tidak memiliki V0, sedangkan gerak vertikal ke bawah dia memiliki V0 atau V0 tidak sama dengan 0. Untuk rumusnya sendiri sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi gerak lurus. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.